Bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Awasi pergaulan anak-anak kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi mungkin anak-anak ini lahir di keluarga yang baik, punya kebiasaan yang baik karena dididik dari kecil dalam kebiasaan yang baik, tapi menjadi rusak karena pergaulan yang buruk. Di usia-usia remaja, 16 tahun ke atas, bahkan dari usia 14, mereka mulai mengadopsi culture budaya dari dunia luar. Dengan siapa mereka dekat, mereka akan jadi seperti orang-orang itu. Siapa yang mereka kagumi, mereka akan jadi seperti itu. Nggak heran anak-anak kita tiba-tiba bergaya seperti Korea, anak-anak kita tiba-tiba berdandan seperti penyanyi Amerika, rambutnya ikut pemain sepak bola. Karena di usia 14 tahun ke atas, anak-anak tuh mulai menyerap budaya di sekelilingnya. Siapa yang mereka dengar, siapa yang mereka lihat, orang yang mereka kagumi, yang dekat dengan mereka, yang menjadi contoh figur dalam hidup mereka. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sudah susah-susah dididik sama kita, tapi karena pergaulan yang buruk, anak kita dirusak. Tapi dengar, kita sebagai orang tua tidak boleh lengah. Kita harus perhatikan, kita harus kenal dengan siapa anak kita bergaul. Makanya orang tua itu jangan terlalu kaku sama anak, jangan otoriter. Jadi anak itu mau cerita sama kita seperti teman. Anak saya selalu cerita sama saya, dan mereka tidak takut cerita sama saya. Amsal 13 ayat 20 bilang, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, saya didik anak-anak saya, kamu harus pilih teman yang baik, karena kamu akan menjadi seperti mereka. Kalau kamu berteman dengan teman-teman yang suka mabuk, kamu akan jadi pemabuk. Kalau kamu berteman dengan anak-anak yang suka ngomong kotor, ya kamu akan ngomong kotor. Kalau kamu senang kumpulnya sama teman-teman yang suka nonton film porno, ya kamu akan suka nonton film porno lah, mainnya sama mereka. Kalau kamu kumpulnya sama tukang judi, kamu akan jadi seperti penjudi. Saya didik anak-anak saya tentang teman-teman mereka. Saya bersyukur mereka dikelilingi teman-teman yang baik. Coba kenali teman-teman anak-anakmu. Jangan larang teman-temannya datang, justru bagus kita bisa kenalan. Saya melarang anak-anak saya pacaran. Jadi ketika ada yang cerita dia suka sama ini, saya mulai kasih pengertian. Kita harus bisa jadi sahabat buat anak-anak kita supaya mereka bisa cerita apa saja tanpa rasa takut. Amsal 29 ayat 3 bilang gini, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Kata pelacur ini konotasinya juga tentang tingkah laku, perilaku wanita yang suka memboroskan harta, yang cuma memperhatikan kecantikan, bahkan berdandan dengan mempertontonkan tubuhnya, senang pakai yang terbuka-terbuka gitu ya. Anak-anak yang tumbuh dewasa karena mengidolakan artis biasanya dandannya suka aneh-aneh. Ketika saya baca ayat ini, saya tiba-tiba diingatkan gini, kalau kita cari mantu itu jangan cuma cari yang casingnya cantik, karena cantik tuh mahal loh. Jangan sampai kita marah ketika anak kita punya pasangan yang cantik lalu boros. Karena sudah jelas cantik itu perawatannya nggak murah. Cari mantu jangan lihat casingnya aja kaya, karena banyak orang yang nikah sama orang kaya juga nggak bahagia. Yang paling penting itu adalah karakter dan imannya. Apakah dia takut Tuhan? Bagaimana dia memperlakukan anak kita? Itu jauh lebih penting. Aneh sekali, kasar nggak apa-apa, yang penting kaya. Nggak, jangan. Anak kita yang sengsara. Amsal 28 ayat 7, orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Jangan sampai anak-anak kita itu bergaulnya sama orang yang rakus. Didik anak-anak kita dari kecil. Jangan mudah dibohongi. Jangan jadi orang yang serakah. Hati-hati dengan toxic relationship, pergaulan yang buruk menjerumuskan anak-anak kita ke dalam dosa. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Karena anak-anak kita ini akan ketemu dengan berbagai orang, termasuk kita sendiri. Kita ketemu dengan macam-macam orang. Hubungan yang baik tentu membawa kita semakin dekat dengan kebenaran, dengan rencana Tuhan. Tapi sebaliknya, toxic relationship, pergaulan yang buruk, adalah pergaulan yang malah menjerumuskan kita ke dalam dosa, membawa kita ke kubangan dosa yang sama.